Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube Akademeda, masih di program Marjan, Mari Kejar Ramadan. Teman-teman gimana nih? Memasuki Ramadan udah di pertengahan. Wah, apa aja nih yang udah dilakukan sampai sejauh ini? Nah, biar Ramadan teman-teman makin berkesan, di Marjan kali ini Meda punya tamu istimewa yang akan membagikan tips tentang public speaking. Yeay! Beliau sudah gabung bersama kita, ada Coach Bagas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah sehat lahir batin, jadi masih bisa puasa secara lahir batin juga. Alhamdulillah. Sobat Marjan, kenapa Meda panggil beliau Coach? Ini ada ceritanya ini. Ceritain dong. Iya, karena beliau ini memang adalah orang yang punya peran penting dalam perjalanan public speaking dan juga MC Meda sampai dengan saat ini. Wah, jadi dulu ceritanya waktu pertama kali menekuni dunia public speaking sama MC, itu private-nya sama beliau ini. Karena beliau ini memang seorang MC profesional dan juga trainer public speaking, owner dari Berani Ngomong. Wah. Kita semua harus berani ngomong. Iya, Coach Bagas mungkin bisa menyapa terlebih dahulu Sobat Marjan yang ada di sini, sekaligus mungkin bisa cerita tentang kesibukan atau aktivitas Coach Bagas sampai dengan saat ini. Silakan, Coach. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bagas. Kalau populernya, saya mencoba mempopulerkan diri sih sebenarnya. Bagas Bagus ya. Bagas. Kenapa Bagas Bagus? Karena nama KTP saya Bagus Setiawan. Tapi panggilan saya Bagas. Dan panggilan Bagas ini berlaku, saya masih ingat sejak Mei tahun 1990. Ada yang belum ya. Waktu itu saya jadi penyiar radio Suara Sakti FM milik Suara Merdeka Group, karena saya mau pakai nama asli saya ya Bagus, tapi kok saya ragu karena banyak kata-kata bagus yang akan saya ungkapkan, misalnya lagu bagus, suasana bagus, cuaca bagus, kesempatan bagus gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama temen gitu, aku nggak mau pakai nama sendiri soalnya bagus gitu kan. Terus pakai nama apa dong? Ya pokoknya yang mirip-mirip lah gitu. Teman saya secara spontan, ganti aja hurufnya satu jadi Bagas. Yes, itu aja gitu. Nah, sekarang saya kasih tambahan Bagus, Bagas. Bagas yang mana? Yang namanya Bagus itu loh, gitu loh. Ada yang kenal saya Bagus kan, gitu. Ya itu. Kemudian keseharian saya saat ini ya, setelah mengalami banyak hal, dulu jadi penyiar, kemudian jadi event organizer. Sebelumnya MC dulu dong, MC, event organizer, kemudian masuk ke dunia tour and travel gitu ya. Jadi kesibukan saya itu antara MC plus nyanyi, yang meskipun belum benar-benar normal ya saat ini ya, tapi sudah kembali menggeliat gitu lah. Dan saya kan udah senior, jadi jadwal saya tidak serapat zaman saya, masa keemasan saya gitu ya. Itu suatu kewajaran, jadi kayak pergantian generasi. Kemudian IO juga nggak terlalu banyak, masih sama, betul tadi pemulihan. Tour and travel belum pulih bahkan. Iya benar. Serius, belum pulih. Jadi alhamdulillah saya bersama Diva Tour sepanjang setahun lebih ini baru menerima order 1 kali bulan lalu. Walaupun dengan penuh kehati-hatian gitu. Lalu ada kesibukan lain, sekarang saya ada usaha bersama kawan tour and travel yang tidak jalan ini, bikin warung oma. Dapur oma, warung oma ya.
kegiatannya begitu. Iya, kayaknya Coach Bagas nih menikmati setiap proses kehidupan kayaknya. Insya Allah. Memang gini, saya jadi ingat harus dinikmati. Jadi apapun yang Allah berikan itu harus dinikmati, disyukuri. Bahkan masalah kesempitan, kesempatan, semua disikapi sama ya, diterima dengan ikhlas. Usaha begitu. Iya, jadinya bener jadi inget dengan ada suatu istilah gitu ya, pepatah apa ya yang menyatakan bahwa oh ini tuh orang tuh emang punya waktunya sendiri-sendiri gitu nggak sih Coach? Kalau menurut Coach Bagas gimana soal hal ini? Iya, saya jadi ingat salah satu ya tulisan ya waktu itu ya, saya lihat lewat internet lah gitu, bahwa semua orang punya waktunya masing-masing gitu ya. Terus mereka mencontohkan kayak Ronald Reagan jadi presiden Amerika umur 80, tapi Obama umur 45, ya kan? Kemudian presiden yang lain Donald Trump juga 80-an. Berarti orang kesempatannya masing-masing. Nggak semua orang bilang kamu bisa jadi presiden kalau umurmu 80 misalnya. Yang 40 juga ada. Nah itu memang sudah digariskan lah. Kalau kita kembali ke ajaran kita, agama kita, ya saya Muslim dan mungkin semua agama pasti Tuhan itu sudah memberikan kita garis jalan hidup. Tinggal kita menjalani, menikmati tadi, mensyukuri dan ikhtiar, usaha. Gitu. Nah kayak tadi, ketika tidak ada tour and travel, MC juga jarang gitu, ngajar juga nggak sebanyak dulu. Gitu. Lalu apa? Gitu? Ya kuliner misalnya. Itu ikhtiarnya. Oke, iya jadi pokoknya jangan pernah putus asa gitu ya. Kayak Medan tuh kayaknya ngerasa aduh baru mulai di dunia MC kok udah umur segini. Gak apa-apa. Telat banget gak sih? Tadi kamu menyinggung bahwa saya mau bikin single ya kan? Single iya lagu. Bener. Pertama, umur saya berapa nih sekarang? Baru memulai karir di dunia rekaman, boleh dibilang gitu. Ya saya jadi seorang pemula banget dibanding artis-artis yang udah malang melintang sejak dulu kala. Gitu. Meskipun saya udah nyanyi secara live show gitu ya, itu sudah lama. Gitu. Tapi di dunia rekaman pasti sesuatu yang baru. Dan itu salah satu yang membuat saya harus sabar. Satu, nunggu lagu yang cocok. Dua, juga adaptasi nyanyi live dengan rekaman itu bukan hal yang mudah loh. Karena saya udah terbiasa live gitu. Mungkin kalau seorang yang benar-benar pemula nggak pernah live, tapi dia bisa nyanyi, kemudian ketemu produser, diajarin cara nyanyi rekaman ya, yang penuh rasa itu gitu. Itu mungkin lebih mudah ketimbang saya yang udah biasa show gitu. Ya pasti adalah rasa tapi mungkin nggak penuh karena show itu kan dilihat sambil komunikatif gitu, bahkan sambil bercanda kadang-kadang kalau lagunya pas gitu ya. Ya gitulah, ternyata susah loh, nggak gampang. Oh iya ya. Iya benar. Memang jangan menyerah. Oh betul itu tuh. Jangan menyerah dan pokoknya apapun yang menjadi tantangan di hadapan kita itu hadapi aja ya Coach ya. Iya. Kita harus bisa menikmati semuanya. Buat saya jangan merasa tua, tapi merasa masih bisa berguna. Oh gitu. Pantesan Coach Bagas tadi juga udah dengan terang-terangan sebut umur kan? Iya lah. Biasanya orang kan malu kalau ketahuan umurnya. Enggak, saya harus. Oke, ya. Ini poin penting. Belum angka ya, tapi udah ketahuan lah. Dari angkatan tersanjung tuh udah ketahuan umurnya berapa.
Iya, terus dengan berbagai pengalaman tadi mulai dari dunia radio, MC, public speaking gitu ya. Terus barangkali teman-teman Marjan di sini termasuk Meda sendiri ketika akan menghadapi suatu event atau acara gitu ya, baik kita mau MC atau barangkali mau paparan gitu. Kalau yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang pejabat tinggi atau pimpinan gitu. Kadang kan kita ngerasa grogi, ngerasa takut gitu ya. Kalau dari Coach Bagas barangkali ada tips atau saran gitu, gimana caranya kita tuh mulai mempersiapkan materinya, mungkin terus kemudian bagaimana ketika perform sehingga perform kita tuh menjadi bagus, enak dilihat walaupun audiens kita tuh adalah orang-orang penting. Ya, oke. Jadi saya sendiri punya semangat berani ngomong, itu berarti berani tampil. Jadi artinya ketika kita tampil itu kebanyakan adalah perform dengan bicara. Gitu. Seorang penyanyi pun kalau cuma nyanyi doang itu kayaknya kurang menarik. Jadi dia pasti akan ngomong juga, gitu kan? Nah, yang akan menentukan bagaimana penampilan kita adalah satu pengalaman, ya. Tapi ntar ada yang nanya, kalau saya belum pengalaman gimana dong? Berarti nggak tampil gitu. Persiapan lebih penting dari pengalaman. Jadi orang yang nggak pengalaman pun karena dia melakukan persiapan yang benar, maka dia bisa melakukan atau tampil yang bagus, standar. Nah, apa aja sih yang disiapkan? Satu, suara kita dong. Suara. Karena yang tadi saya bilang ngomong gitu, suaranya harus yang nyaman, yang enak, yang kalau kita produksi itu nggak mikir lagi gitu. Itu ada teknik latihannya. Kemudian bicaranya, suaranya udah bagus, bicaranya nggak bosenin gitu ya, menarik dan lain sebagainya. Ada beberapa instrumennya. Lalu ya performance ya, penampilan. Kayak saya ini diundang Meda ngobrol di Marjan ini ya langsung pakai yang santai aja deh. Ini langsung saya tentukan pakai kayak gini lah. Maaf kalau saya cuma pakai kaos oblong doang mungkin kayak tidak menghargai gitu. Jadi saya kasih ini gitu. Yang ya kasual tapi tetap tetap mungkin mudah-mudahan bisa Meda diterima kalau saya ketemu orang lain juga gitu. Itu Meda. Sementara itu dulu, kalau mau didetailin mungkin bisa berjam-jam. Berarti harus ada kelas khusus. Saya nggak ngomong loh, yang ngomong kamu loh. Iya, saya yang ngomong, Coach. Kan sekalian ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Marjan nih pengen belajar lebih jauh tentang public speaking, bisa hubungin Coach Bagas. Di mana, Coach? Terima kasih. Saya punya kontak nomor cuman 1. Saya boleh ngomong? Boleh, silakan, Coach. Nomornya cuma 10 digit, jadi harusnya mudah diingat. 081 127 0199. Ulangin ya, 081 127 0199. Boleh di WA dulu. Terima kasih. Iya, kalau misalnya mau lebih dalam kenal sama Coach Bagas juga bisa DM di Instagramnya Coach Bagas ya, Coach ya. Oh ya, Instagram saya Bagas S Bagus. Jadi ada nyelip S-nya. Bagas S Bagus. Iya, kayaknya double S. Oke. Nah, Coach, mungkin sebelum yang lain-lain, kepengen kan tadi kan Coach Bagas punya pengalaman tentang MC. Boleh dong yuk kita nge-MC bareng di sini. MC apa, Coach? MC wedding kali ya? Wedding. Boleh, ya. Ini sebenarnya yang di-challenge bukan Coach Bagas, tapi aku yang di-challenge. Yang ngomong kamu sendiri loh ya. Iyalah, kalau Coach Bagas kan bukan challenge lagi, tapi ngasih contoh. Oke. Kita spontan aja. Spontan ya. Aku duluan, terus kamu nimbrung gitu. Oke. Terserah nanti jadinya kayak apa. Kamu nyebut
mantannya siapa terus di mana juga terserah, pokoknya kita kolaborasi ya. Iya, oke. Setelah itu nanti saya akan ada satu cerita sedikit tentang ini. Siap, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di kesempatan yang luar biasa, acara istimewa bagi sepasang kekasih yang kini telah menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Saya Bagas bersama rekan saya Meda. Ya, dan malam ini kita berkumpul di Mariana Convention Center Semarang pada acara resepsi pernikahan Ferry. Mereka adalah putra sulung dari Bapak Iwan Susanto dan Ibu Onilo, dan juga bersama Alexa, putri dari Bapak Tony dan Ibu Susanti. Dan secara khusus kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu hadirin undangan semua, baik yang dari dalam kota Semarang maupun yang berasal dari luar kota Semarang. Mereka berdua telah melaksanakan pemberkatan pernikahan pada hari ini, tepatnya pukul 10 pagi tadi, bertempat di gereja GPI, Jalan Sultan Agung. Dan inilah kesempatan kita untuk bersama-sama dalam acara resepsi kebahagiaan mereka. Sesaat lagi mereka berdua akan bergabung bersama kita semua. Iya, dan untuk melengkapi kebahagiaan kedua mempelai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk membuka acara yang luar biasa ini. Ya, soalnya saatnya mantannya datang gitu, udah gak ada. Bisa loh. Aduh. Saya tadi sengaja nggak nyebut tempat dan kamu yang ambil itu. Iya. Aduh, ini kayaknya saya yang diuji nih. Ujiannya lulus. Alhamdulillah, berarti siap menerima job wedding. Oke. Ya, saya mau cerita sedikit ya. Mungkin ini ironi tapi perlu saya sampaikan ya. Khususnya terkait dengan COVID yang ini belum kita bicarakan dari tadi. Ya. Jadi saya MC terakhir itu bulan lalu di Pekalongan. Yang menikah seorang perempuan udah cukup umur ya, maksudnya memang usia pernikahan, mendapatkan seorang pria duda dengan anak satu, ya usianya berarti ya pokoknya tetap di bawah saya lah, anaknya kira-kira umur 10 tahun. Dari perjumpaan saya itu ada simpati, kenapa? Karena ibunya si anak itu meninggal, gitu. Jadi cerainya karena cerai mati. Ketika rapat meeting ya, kemudian proses menuju MC kan meeting dulu, lalu ada GR, itu si anak tuh nangis melulu. Sampai saya pengen ikut apa ya, mencoba ngasih pengertian dia. Tapi si bapak bilang, udah mas saya aja gitu. Mungkin karena nggak biasa sama orang lain. Ya saya hargai. Dan kemudian di hari H ketika resepsi, si anak ini udah luar biasa sampai ikut joget-joget lagu-lagu ambyar gitu ya. Jadi saya tuh merasa senang banget. Jadi meskipun itu perjumpaan pertama bagi saya, pasangan pengantin dan keluarganya itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari apa ya, lingkungan saya lah. Nah, ternyata kemarin saya mendapatkan kabar duka. Jadi pengantin laki-lakinya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersamaan dengan adik dari pengantin perempuan. Masya Allah. Jadi, dong, kok berita duka langsung dua beruntun. Kenapa? Ternyata ya disebabkan oleh COVID. Nah, kita memang harus tetap peduli, tetap tetap berusaha untuk sehat ya. Kalau menurut saya sih, alhamdulillah saya sejak awal COVID sampai sekarang nggak pernah paranoid, nggak pernah parno kata orang ya. Tapi saya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun saya lari di lomba juang yang rame itu kan, selagi kita nggak berkerumun, saya yakin insya Allah kita akan sehat dan selamat.
Ya, itu cerita saya, nggak Amin, tahu amin. kenapa kok saya ingin cerita. Iya benar coach, karena kalau ngelihat kondisi saat ini kan udah new normal, terus orang juga udah bebas beraktivitas kemana aja. Jadi kayaknya Betul. COVID itu sudah dianggap seperti hal yang biasa gitu. Kadang di tempat beda aja kan beberapa juga ada yang kena COVID gitu ya. Terus itu tuh kayak Hmm. dianggap oh ya udah emang lagi gilirannya kok gitu kan. Ada yang menganggap Oh. seperti itu karena itu sudah banyak yang mengalami yang kena COVID juga. Jadi pada saatnya kita juga bakalan kena juga gitu kan. Jadi itu mungkin jadi agak kendor gitu, agak kendor prokesnya. Ya. Padahal kalau dilihat lagi bahwa dampak dari COVID itu kan berbahaya banget ya coach, itu karena bisa Hmm. nyebar dan juga apa ya klasternya itu bisa orang-orang terdekat kita, kalau ada penyakit bawaan apa segala macam kan bisa sampai mengakibatkan meninggal dunia juga kan gitu. Ya betul. Nah gini, anggapan-anggapan itulah yang akan membentuk sikap kita gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah nganggep yang nyepelein gitu. Meskipun bagi teman saya sempat, kamu kok kayaknya nyepelein, masih ikut lomba juang, masih ini, lo itu bukan nyepelein. Tapi saya memang datang ke sana untuk sehat, bukan untuk nyari COVID. Jadi jangan salah gitu maksudnya. Tapi nyepelein memang nggak boleh. Jadi kalau tadi COVID sudah nggak ada, nah itu kayaknya nyepelein. Tapi kalau mungkin sebatas COVID itu sudah jadi biasa dan kita harus berdamai dengan COVID misalnya gitu ya, yaitu dengan melakukan prokes gitu. Ya itulah menurut saya. Jadi bukan menyepelekan, jadi menyesuaikan diri, usaha dan lain-lain. Ya, oke. Iya, terima kasih. Ini bagus banget ini. Jadinya ngomongin COVID, tapi itu memang iya, jadi salah satu makanya perhatian kita. Masih prihatin soalnya dengan kejadian terakhir. Oke, Coach Bagas boleh dong mungkin buat closing statement sebelum kita mengakhiri acara Marjan pada kesempatan kali ini buat sahabat Marjan yang ada di sini. Oke. Untuk sahabat-sahabat Marjan, yang pertama karena kita terakhir kali ngomongin soal COVID, tetap semangat ya untuk sehat. Jadi jangan terpengaruh keadaan yang negatif gitu. Kita tetap positif. Misalnya kita terserang penyakit pun bukan COVID ya, kan kita harus fight. Jadi misalnya sakit jantung gitu. Justru dengan penyakit kita ini kita akan memperhatikan kesehatan kita dan mungkin kita akan menjadi lebih sehat daripada orang yang nggak sakit. Misalnya gitu. Jadi semangat aja. Dan menurut saya semangat itu akan menjadikan kita semangat berkarya. Berkarya itu berarti bermanfaat untuk orang banyak. Udah, kalau menurut saya hiduplah menjadi manfaat bagi orang banyak. Apapun itu yang kita lakukan. Ya, dengan peran kita masing-masing. Itu aja. Ya, kayak luar biasa sekali Coach Bagas. Jadi Sobat Marjan, mari kita mulai bisa menikmati setiap proses kehidupan karena apapun yang kita lakukan yang harus kita perhatikan adalah kebermanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Luar biasa sekali. Sobat Marjan, itu tadi obrolan kita bersama tamu spesial media kali ini, Coach Bagas. Terima kasih sudah bersama dengan Marjan episode kali ini. Selamat berpuasa dan tetap jaga protokol kesehatan. Untuk Coach Bagas, terima kasih atas waktu dan juga berkenan untuk hadir di Marjan. Semoga sukses selalu untuk semua untuk semua aktivitasnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di Marjan, mari kejar Ramadan.